Yang terhormat Buya, dalam catatan saya ada 11 pesan yang disampaikan banyak ya. dalam Irama Cinta kali ini. Namun dari 11 ini saya sebetulnya bukan mengapresiasi, tapi ingin mendapat pendalaman lebih jauh dari 3 hal yang menurut saya 3 besar dari 11 itu. Pertama, bahwa cinta ini satu paket dengan yang namanya virus godaan dan penyelewengan dalam perjalanan. Kira-kira kan dalam bait pertama ada itu. Ada. Nah, terus antivirusnya adalah kesatuan rasa, kesamaan tujuan, dan arah yang jelas. Nah, berkaitan dengan istilah kesatuan rasa ini, maka saya ingin mendapat penjelasan dari Buya. Kalau rasa itu ada merupakan satu unit kesatuan, maka subsistemnya yang dalam rasa itu sebetulnya apa? Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, kalau kesedihan dan kegembiraan ini adalah tamu yang datangnya tidak perlu jadwal dan pulangnya juga akan sembari, sebetulnya dalam rumah hati ini yang penghuni tetapnya siapa? Betul. Yang ingin saya tanyakan berarti itu pertanyaan kedua. Jadi dari judul besar yang kedua itulah yang ingin pertanyakan. Kemudian yang ketiga, bahwa kebimbangan dan kegalauan itu berpijak kepada kalau istilah pertarungan, kalau istilah tarik menarik antara akal dan hati, di mana akal tak memberi keyakinan dan hati tidak memberi kepastian. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana agar akal memberi keyakinan dan hati memberi kepastian? Itu pertanyaan yang ketiga. Sementara itu saja, barangkali nanti rekan yang lain. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin menyanjung Imam Syafi'i dalam bab pernikahan. Mazhab-mazhab yang lain hanya berbicara tentang ijab, tentang qabul, tentang mahar, tentang saksi, ya kan? Hanya Imam Syafi'i yang membahas tentang kufu. Salah satu persyaratan pernikahan yang bahagia itu adalah kufu, artinya kesetaraan, kesamaan alamat, ya, kesatuan rasa. Cuman di situ ada beberapa kategorinya supaya kita ini skrupnya ngepas gitu. Kalau skrup tuh baut 10 ya masuk ke 10 gitu, pas. Nah itu yang ideal itu adalah satu, kesetaraan di bidang usia. Artinya jarak pernikahan itu tidak terlalu jauh. Suaminya umur 90, istrinya 18, kacau balau ini. Ya kan begitu. Jadi perbedaan usia sangat jauh ini kan menimbulkan masalah. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi dalam waktu lama akan menimbulkan masalah. Suaminya sudah loyo, istrinya masih sedang dalam keadaan perkasa. Itu satu. Iya. Adapun ada yang terjadi sampai tua hebat itu satu pengecualian. Tapi kalau pengecualian itu jangan ditiru ya. Karena itu jarang terjadi ya. Jarak suami istri sampai jauh 30 tahun, 40 tahun itu kan kalau ternyata harmonis itu kan satu pengecualian. Yang umumnya semacam itu. Berapa idealnya bedanya umurnya? Sekitar suami lebih tua 6 tahun dari istri lah. Itu yang ideal. Sampai 10 lah, masih bisa tolerir. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Ini keserasian rasa tuh. Jangan sampai suaminya seorang dokter, istrinya nggak tamat SD, pingsan, ya serba salah dan sering dipermalukan, ya kan? Seorang camat dulu pada zaman Orde Baru ini mah, kan kalau mau diangkat camat kan ada litsus dulu itu tuh, dipanggil bupati camatnya sama istrinya kan, ditanya ijazahnya, pengalamannya.
dipanggil jam 10 oleh bupati, sudah menghadap calon camatnya. Ternyata istrinya datangnya jam 12. Bupati marah, kamu gimana? Saya udah jam 10. Anu Pak, sayanya habis ke Kesmas dulu katanya. Oh gitu. Ada apa? Anak saya sakit loh. Sakit apa? Nggak tahu. Kata dokter harus dikoperasi. Si istri camat itu bilangnya anak saya lagi sakit. Kata dokternya harus dikoperasi. Langsung dicoret, nggak jadi camatnya tuh. Ya karena istrinya tidak memadai. Nggak, dan ini nggak mungkin. Orang dalam seorang birokrat ya istrinya sama sekali nol macam itu. Ya kan? Jadi ya kalau istrinya camat ya istrinya harus bisa jadi istri camat dong. Harus bisa pakai baju dalam wanita. Ya dong. Harus bisa memimpin lagu Indonesia. Kan bisa begitu. Kalau nggak gimana? Jadi artinya bahwa pendidikan itu sangat penting sekali dan sangat melelahkan. Si istrinya lelah melayani suami yang nggak nyampe, kan gitu. Suaminya juga ya lelah sekali dan kadang-kadang dipermalukan dalam forum-forum tertentu, merasa malu. Kamu cari istri yang penting asal cantik aja, orangnya on gitu kan ya gitu. Nah itu. Jadi artinya pendidikan juga sama. Jadi berapa idealnya gimana ya? Idealnya setingkat lebih tinggi lah suami itu. Jadi kalau suaminya doktor ya istrinya S2. Kalau suami S2 ya S1. Kalau S1 ya minimal ya SMA. Kan begitu. Jangan sampai suaminya dokter, istrinya nggak sekolah. Termasuk juga status sosial. Suaminya kiai. Istrinya kencingnya sambil berdiri, nggak cebok lagi, nggak bisa baca Quran lagi, gimana kan? Jadi itu harus ada kesetaraan. Kecantikan juga sama. Istrinya cantik kayak bidadari turun dari kayangan, suaminya kayak tebalan. Tebalan tuh tanah yang dicangkul oleh pasir itu dilemparkan kan gitu, mukanya bedah-bedulah. Kan gitu ya artinya harus ya yang ganteng lah kayak saya gini nih. Hore ya mah hore itu. Nah, semacam itu ya, kecantikan, usia, pendidikan, status sosial, ya kan begitu. Nah, salah satu yang paling sulit itu adalah ideologi dan agama. Itu sulit untuk beradaptasinya. Sebab kalau selera masih bisa dipelajari lah. Orang Jawa tinggalnya di Bandung ya 2-3 tahun ya lancar lah berbahasa Bandung. Tapi kalau agama ya harus pindah agama dong. Nah, itu makanya kita melihat banyak sekali orang kawin beda agama itu di penghujungnya gagal kok. Sudah nenek-nenek, kakek-kakek sudah punya cucu banyak kok bisa bercerai. Karena tidak nyekrup, itu persoalannya. Dan ini hanya dibahas oleh Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i sendiri tidak mencantumkan kufu ini sebagai syarat sah, tapi hanya syarat afdaliyah, keutamaan gitu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa, nah disitulah makanya diperlukan satu perjuangan bahwa kita mesti ingat. Banyak orang mengucapkan ayat pernikahan ini berulang-ulang. Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi nggak jelas. Dikiranya sakinah disimpan, mawadah disimpan, rahmah disimpan, tiga-tiganya dikantongi mendapatkan sakinah. Padahal tidak begitu. Yang Allah janjikan adalah Allah akan memberi kamu mawadah. Nanti setelah mawadah habis akan diganti dengan rahmah. Sebelum Allah memberikan mawadah, kamu diberi tugas oleh Allah untuk membangun sakinah. Jadi sakinah itu tugas kita. Makanya litaskunu lamnya lam amar. Supaya kamu membangun sakinah. Litaskunu fa'inya wawu. Artinya kamu yang membangun sakinah. Kalau kamunya berhasil, nanti
kami beri hadiah dengan mawaddah. Bukan Allah yang bikin sakinah. Sakinah siapa? Beradaptasi. Ya beradaptasi. Kalau suaminya seleranya inginnya yang cantik-cantik saja, ya istrinya harus tahu diri dong. Ya pergi ke skincare, ya jerawatnya diamplas gitu, dipetesin satu-satu, kan murah kok, 50.000 satu jerawat. Di Cibenda, iya alisnya dikerok, dipakai ditato kan gitu. Iya dong. Nah, menyesuaikan diri dengan supaya selera itu mendekati, ya mendekatan. Masakan suaminya orang Bandung sukanya asin, istrinya orang Sarang sukanya manis. Tiap hari bertengkar, memaksakan diri. Nanti kalau istrinya lengah ditambah gula. Iya, naon ya kolak. Sehingga kolak ya seperti kolak. Nanti kalau suaminya lengah ditambah lagi garam lagi. Akhirnya nggak bisa makan bersama. Jadi gimana? Ya ambil jalan tengah dong. Masakannya jangan asin, jangan manis, yang sedang-sedang saja, kan begitu. Nah, tapi di sampingnya ada tambahan mangkok gula dan mangkok garam. Yang senang asin silakan nambah garam sendiri, yang senang manis nambah gula sendiri, kan bisa makan bersama. Iya, jadi sampai kepada tradisi-tradisi. Salah satu pertimbangan saya, kenapa saya tidak mau kawin sama orang luar, saya takut ngedoain terasi. Jujur aja nih. Terus apa nggak terkurung, nanti dia nggak bisa berkomunikasi. Jadi bahasa juga masalah. Agama apa lagi yang dalam murtad ini. Nah, nanti selama 6 bulan selesai, sakinah terbangun. Nah, maksimal 6 bulan harus selesai. Nah, adaptasi ini sendiri tidak seluruhnya kita selesaikan, tapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada bagian-bagian adaptasi yang kita tidak usah ikut campur, Allah yang menyelesaikan, yaitu adaptasi neurologis. Ketika kita masuk dalam WC yang bau pesing, kita nggak usah marah sambil banting pintu, ngapain, udah duduk aja, 5 menit selesai, hidungmu tidak akan merasakan pesing lagi kok. Iya kan? Dia akan beradaptasi sendiri. Itu neurologis. Tetapi ketika telinga perlu waktu lama. Orang yang tinggalnya di pedalaman terus pindah ke pinggir jalan Pantura, mungkin selama 1 bulan nggak bisa tidur nyenyak, Pak. Baru ngantuk dikit juga lagi, ban meletus, bangun lagi. Baru tidur trongton lagi. 1 bulan bisa tidur. Tapi setelah 3 bulan nyenyak juga. Kenapa? Karena telinganya sudah beradaptasi seperti itu. Orang dari Inggris di sana, udaranya dingin di sana, ya kan? Udaranya dingin. Ke Indonesia, waduh tersiksa. Ya, saya juga dulu ke sana juga sama tersiksa. 3 bulan lebih saya tuh merasakan tersiksa tuh. Sampai saya pernah sampai menitikkan air mata. Ini jagat keblenakan temen ini. Iya, kok enak banget sih, dingin kan gitu. Baru beradaptasi. Itu juga memerlukan lama. Kemudian juga seperti adaptasi neurologis. Ya, itu kemudian ada adaptasi morfologis. Kita akan menyesuaikan diri secara morfologi. Kucing di Indramayu dibawa ke Moskow. Nanti anak turunannya bulunya lebat juga kok. Iya, kulit kita yang agak sawo matang, begitu lama di Eskimo jadinya putih kok. Ya akan menyesuaikan dengan warnanya itu. Burung yang makannya ikan itu lama-lama paruhnya akan panjang kok. Itu namanya adaptasi morfologis. Ada lagi adaptasi fisiologis, yaitu bahwa ketika kita sakit, kita dikasih antibiotik. Iya, bakteri-bakteri itu bisa selesai. Tapi kalau kita terlalu sering mengkonsumsi antibiotik, lama-lama kuman-kuman itu beradaptasi. Makanya kan dokter membatasi kan hanya 3 hari.
ini hanya untuk 3 hari, sudah berhenti. Kalau terus menerus nanti tidak mempan lagi, karena tubuh dianya sudah beradaptasi dengan obat-obatan itu, akhirnya ditambah obat lagi, akhirnya 5, 6 sampai 8 biji obatnya kan, seperti itu. Orang miskin, orang beriman yang tinggalnya di pinggir tempat sampah, makanannya sisa-sisa makanan kan ada dulu ya, itu kan bangkai-bangkai dimakan, sakit perut enggak, karena sudah bersahabat. Itu adaptasi, itu namanya sakinah, itu seperti itu. Kita bisa digigit ular enggak akan mati gitu. Kita latih diri kita masukin bisa ular itu dengan kadar yang sedikit sekali tiap hari itu. Nah, lama-lama kita digigit ular enggak ada masalah kok, enggak akan berbisa. Itu. Jadi itu adaptasi fisiologis yang pemberian Allah. Nah, jadi sesungguhnya adaptasi yang dituntut Allah itu adaptasi yang bersifat adaptasi sosiologis. Iya, pakaian, selera, hobi, kegemaran, ya kan, bahasa, pengetahuan dan sebagainya, itu mesti ada upaya. Jadi kalau memang kau niatnya benar-benar rumah tangga mau kebahagiaan, ya kedua belah pihak harus ada keinginan untuk beradaptasi, jangan egois dong. Iya, jangan kamu kan orang sarang, salah kamu kenapa kamu tinggalnya di Pasundan, ya kudu bisa bahasa Sunda gitu, dipaksa. Ya bukan begitu caranya. Suka tidak suka ya di sini makan asinnya harus suka asin, ya perlahan-lahan lah dulu. Kalau nggak bisa ya ambil jalan tengah. Saya kira itu artinya kalau sudah agama kita sama, latar belakang kita sama, bahasanya sama, kan kemungkinan abadinya kan sangat mudah sekali. Orang kalau sudah menyatu ya sulit untuk untuk berselingkuh, untuk ya tuh virus ini juga akan tertangkal. Bagaimanapun juga kalau kita dengan pasangan kita dalam kemesraan yang hebat sekali, ya nggak mungkin dong kita akan berselingkuh. Akan terbayang wajah istri di mata kita itu, iya kan, seperti itu. Ya itulah. Jadi artinya bahwa kita waspadai, jangan percaya kepada kemampuan dirimu untuk melawan godaan, perlu didukung dengan keharmonisan semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi itu? Gejolak antara hati dengan akal itu. Ya itulah. Ya memang sehari-hari pertemuan itu nggak pernah berhenti. Kalau terjawab ya selesai, kita bisa tidur. Selagi belum terjawab itu muter-muter pikiran kita nih. Buntu lagi, awet lagi mikirnya tuh. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, akhirnya nggak tidur. Baiknya gimana ya? Nah seperti ini. Si perempuan ini masih mencintai mantan suaminya. Tapi bagaimana dia kembali? Dia sudah punya suami, ya kan? Kemudian juga dia berpengalaman, keluarga besarnya juga tidak elok ya, kasar gitu ya, orang kampung sih. Ngomong saya keluar aja, satuan keluar semuanya, nggak nyaman aja. Tapi dia masih mencintai. Di situ pertarungan. Apakah saya harus kembali dengan mengorbankan perasaan saya? Ya kan begitu. Itu kan menjadi pertaruhan kita. Nah, kalau kita sedang menghadapi hal semacam itu, ya alangkah baiknya berkonsultasilah dengan psikiater atau psikolog atau sosiolog minimal, atau kepada seorang kiai untuk memberikan masukan-masukan pertimbangan. Jadi kenapa demikian? Saya mengajukan konsultasi pada psikiater karena bagaimanapun ketika terjadi perang dalam negeri, ya, yang berkepanjangan seperti di Lebanon, 11 tahun perang saudara, sampai di Lebanon itu tidak ada rumah yang nggak bolong semua kena peluru semuanya. 11 tahun untuk membangun Lebanon seperti semula itu perlu 50 tahun lamanya, ya, bukan main-main. Nah ketika semacam itu, kalau dibiarkan hancur dua-duanya, maka hal yang paling efektif adalah mengundang negara superpower untuk melakukan intervensi, mendukung salah satu faksi yang bertempur ini untuk mengalahkan yang lain, baru dipaksakan di situ.
ya terjadilah gencatan senjata, kita rundingan kembali, baru terjadi kesepakatan. Jadi intervensi dalam kehidupan dunia juga diperlukan, negara superpower itu harus jaga ini. Nah sekarang yang sekarang kita hadapi ini sedang perebutan dua negara yang sudah sama sebagai superpower, karena saya sudah melihat Cina juga sekarang sudah superpower, realitanya sudah superpower, sekalipun orang belum mengatakannya. Saya sudah mengatakan negara superpower karena semuanya ada, populasinya, resourcesnya, unlimited resources, ya, kekayaannya, baja, besi, semuanya ada di sana Cina. Penduduknya 1,4 miliar, ya. Kemudian wilayahnya juga luas, tentaranya luar biasa, uangnya sudah lebih banyak dari Amerika. Nah sekarang yang sedang diperebutkan oleh dua negara itu masing-masing ingin menjadi polisi dunia. Iya, itu persoalannya. Jadi itulah kira-kira kalau kita begitu ya coba minta solusinya, minta intervensi kepada orang yang ahli memang di bidang jiwa. Nanti bagaimana caranya seorang psikiater bekerja, tentu akan melakukan diagnosa persoalannya apa, kan begitu persoalannya. Mungkin ditanya tentang latar belakang kita, bagaimana orang tuanya, pendidikan dan sebagainya. Nanti ada solusi yang bisa ditawarkan oleh seorang psikiater. Beginilah sebaiknya udah nggak usah kembali lagi lah, ya kadang begitu, karena dipertimbangkan. Mungkin saya bisa membuat dua orang yang bingung. Ini saya buatkan dua kertas putih, untung dan rugi. Kalau kembali untungnya rugi, untung Anda bisa kembali kepada orang yang kau cintai. Ruginya Anda harus menahan perasaan, ya, perlakuan yang tidak baik. Yang untung ruginya lagi Anda juga menyakiti suami yang sekarang, iya dong. Yang kedua lagi juga, nah tuh baiknya begini, untungnya begini. Jadi di akhirnya kita mengambil keputusan di mana untung yang lebih besar daripada kerugian. Itu aja persoalannya. Hidup kan seperti itu, untung dan rugi. Terus yang ketiga apa lagi? Penghuni tetap. Oh iya, kalau penghuni tetap, nah kalau hati kita ini memang fitrah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi lahir itu dalam hatinya dalam keadaan fitrah, jahat tidak, baik juga tidak, seperti kertas putih tanpa bintik-bintik. Yang membuat bintik-bintik itu orang tuanya, ya, orang tuanya. Jadi artinya bahwa mana yang tumbuh. Nah, di dalam pendidikan rumah tangga ternyata kita tidak ada pekerja sosial yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mendidik anak. Kan lucu. Masa kalau makan wong dawuk dingin, bocah kari-karian. Kalau makan orang tua dulu, anak belakang, betul nggak begitu? Betul. Makan dipisah, tapi tidurnya bareng-bareng. Bukannya kebalik. Makan harus bersama-sama, tidur tidak boleh. Nah, ini firman Tuhan mengatakan wa farriqu bainahumul madaja. Ya, kata Kanjeng Nabi, alimu auladakum bisalati li sab'in wadribuhum li 'ashrin wa farriqu bainahumul madaja. Jadi kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah masa ini ya ukurannya ya kalau sudah sunat lah. Itu tidurnya dipisah. Karena bagaimanapun tidak layak anak-anak kita melihat orang tuanya sarungnya kebuka, anak perempuan melihat bapaknya sarung kebuka, anak laki-laki melihat ibunya itu juga kebuka, kan nggak pantas. Itu ini malah dibalik, tidurnya bareng-bareng, makanya dipisah. Kemudian ibu bapak kalau bermesra ngumpet, bersembunyi, malu dilihat anak. Padahal itu memberikan kenyamanan anak-anak kita. Ketika kita mencium istri kita, ketika kita memeluk istri kita, pada anak-anak itu anak menjadi nyaman, menjadi betah di rumah, ibu bapak mesra. Tapi kalau bertengkar, tolong jangan di depan anak. Ini kebalikannya. Kalau bermesra ngumpet ya, tapi kalau bertengkar di hadapan,
Ini kan terbalik-balik. Jadi itu yang membuat jadi anak-anak kita menjadi keras hatinya, menjadi tidak nyaman, tidak betah di rumah. Jadi siapa yang mengisi nilai-nilainya, itulah orang tuanya sendiri. Apalagi orang tuanya mendidiknya tidak tahu cara, dia nggak sholat, nyuruh anaknya sholat, sembahyang. Lah sembahyang sih mah, cukup pro, bapak nilai apa sih beli sembahyang. Artinya anak-anak sholat, udah cukup pro, aku saja nggak sholat. Dikiranya nasihat yang baik begitu tuh. Nah itu. Jadi aslinya memang hati kita udah netral. Nah, disitulah makanya mana nilai-nilai luhur, nilai-nilai brengsek itu masuk itu, disitulah proses pendidikan terjadi, dan lembaga yang bertanggung jawab atas terjadinya pendidikan itu adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan ternyata semua sepakat bahwa pengaruh masyarakat jauh lebih besar daripada pengaruh rumah tangga dan sekolah. Ya, wilayahnya jauh. Hampir semua anak-anak kita yang nakal itu kan karena pergaulannya. Bapaknya orang baik, tiap hari suruh sekolah, sholat 5 waktu dicecer terus-terusan, di sekolahin sekolah favorit. Kenapa dia kena narkoba? Ya kan? Itu persoalannya. Jadi makanya kita jangan egois, jangan selamat sendiri saja, pokoknya anak saya, tetapi juga keselamatan masyarakat diperhitungkan dong. Termasuk juga kita memilihkan anak-anak kita pergaulannya. Jangan anak dibebaskan memilih sendiri, salah pilih dong. Nah, orang tuanya yang memilihkan. Anak saya didik baik-baik. Siapa bertemannya dengan anaknya mandulek. Apa lagi tidur. Sengaja kita jauhkan, ya, lagi belajar ya. Lain kali aja. Nah saya cari, oh ternyata anaknya Pak Dik-Dik nih rajin, anaknya orang tua tatim. Nah kita mencoba mendekatkan anak saya bersahabat dengan Pak Dik-Dik. Dengan cara gimana? Kalau kita kasih jajan kan uang, dia suruh ngundang temennya, diajak makan bersama. Sekali-kali anak-anak, teman-teman anak-anak kita ajak piknik dong. Kita ajak makan bersama, kita ajak mana ke Cikalahang atau ke Kuningan, iya dong. Jadi kita mendorong, memfasilitasi, membentuk pergaulan anak semacam itu. Ini kadang-kadang tidak terpikir oleh orang banyak. Saya kira begitu kira-kira.